कि बिन बताए उसने क्यों ये दूरी कर दी। बिन बताए उसने क्यों ये दूरी कर दी। Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Komsin dan selamat datang di channel saya. Ini adalah Sachi TV. Di channel ini biasanya saya akan membahas seputar teori-teori konspirasi, true crime, dan beberapa hal yang menyangkut misteri atau mistis. Dan di video kali ini saya ingin membahas sebuah teori yang ternyata ada di balik sebuah film yang mungkin dari kalian udah banyak banget tahu, atau bahkan mungkin 100% dari kalian tahu, atau mungkin kalian yang angkatan 90-an tahu. Siapa? Angkat tangan di sini yang angkatan tahun 90-an. Aku angkatan 90-an. Karena pasti di angkatan 90-an tahu semua tentang film kartun yang satu ini. Dulu aku kalau minggu pagi jam 8 pagi nggak pernah lewat dengan salah satu film kartun favorit aku. Dan aku nggak pernah ketinggalan satu episode pun, sampai komik-komik yang aku baca. Apalagi kalau bukan Doraemon. Sebenarnya Doraemon ini kalau dilihat sekilas itu lucu-lucu aja. Idenya adalah cuman kehidupan seorang siswa SD yang seringkali dibully oleh teman-temannya karena dia nggak begitu cerdas, tapi dia punya teman baik, seekor atau sebuah kucing robot yang berasal dari abad ke-21. Waktu itu kalau ngebayangin abad 21 tuh udah banyak robot, udah banyak kucing aja robot. Ternyata sekarang di abad 21 enggak juga, malah yang lain-lain pada mau balik ke segala sesuatu yang sifatnya itu natural, ya nggak sih? Nggak tahu kenapa, pokoknya di tahun-tahun 90-an itu kalau ngebayangin abad 21 tuh pasti robot, elektronik. Sekarang yang ada apa? TikTok, YouTube, ya kan? Dan di film Doraemon ini ternyata mengisahkan sesuatu kisah nyata yang ada sesuatunya yang sifatnya itu kelam. Seperti apa? Kita langsung masuk aja ke videonya. Masuk! Doraemon sendiri pertama kali diciptakan adalah tahun 1969 dan pertama kali dipublikasikan baru di tahun 1974. Ditulis oleh dua orang penulis, Hiroshi Fujimoto, dan satu lagi rekannya adalah Moto Abiko. Jadi mereka ini bekerja dalam satu tim, kemudian menggunakan nama pena Fujiko Fujio. Dan film ini sebenarnya pertama kali dirilis langsung menyita banyak perhatian publik karena memang sangat menarik. Doraemon sendiri adalah seekor kucing robot yang berasal dari abad 21. Dia ini hobinya nolong. Nolong siapa? Nolong tuanya, temennya. Siapa dia? Nobita. Dimana Nobita ini? Di situ penokohannya adalah sebagai seorang siswa sekolah dasar yang agak kurang pintar dalam hal pelajaran. Dan dia itu sering dibully sama teman-temannya. Nah, Doraemon di sini seringkali menolong Nobita ini dalam berbagai kesulitan dengan alat-alat ajaib yang bisa dikeluarkan dari kantong ajaibnya. Pasti tahu kan? Seru banget deh pokoknya filmnya. Dia punya pintu ajaib, dia punya baling-baling bambu yang bisa bikin mereka terbang, dan lain-lain. Kemudian tokoh lain ada Suneo, si kaya yang sombong, ada Giant yang pengen banget jadi penyanyi tapi suaranya nggak bagus banget dan dia tetap maksa teman-temannya buat ngedengerin dia nyanyi sampai temennya udah mau pingsan, sampai mau muntah, sampai sakit perut. Ada si Suka juga yang cantik jelita dan baiknya bukan main sama si Nobita. Ini adalah satu-satunya teman Nobita yang baik di sekolah. Dan juga ada si Sugi ya namanya yang juara kelasnya kalau nggak salah. Komentar nanti kalau salah tolong dibenarkan di kolom komentar. Dan di sini Doraemon sendiri sebenarnya awal penciptaannya berwarna kuning dan memiliki kuping seperti halnya adiknya dia, Dorami. Tetapi suatu hari Doraemon ini digigit oleh tikus robot yang menjadikannya Doraemon ini sangat kesakitan. Jadi kupingnya digigit, kupingnya hilang. Makanya Doraemon yang kita kenal saat ini walaupun kucing tapi nggak ada kupingnya. Dan karena ketakutan warna kuning itu berubah menjadi biru. Bisa gitu ya robot, kalau warnanya kuning digigit ketakutan langsung berubah jadi biru. Kayak orang kali ya, kalau ketakutan jadi putih gitu yang tadinya hitam. Tapi kalau tadinya hitam bukan jadi putih malah jadi abu-abu biasanya kalau pucat. Tapi mungkin nggak banyak orang yang tahu bahwa sebenarnya di balik kelucuan tingkah laku Nobita di film itu yang sering kali ditunggu-tunggu akan kebodohannya kalau menurut aku, ternyata tersimpan sebuah kisah pilu di balik cerita ini. Apa itu?
Sebenarnya ternyata si penulis sendiri menulis cerita Doraemon ini, kehidupan Nobita dan segala macam itu berdasarkan kisah nyata. Jadi memang benar ada seseorang anak kecil bernama Nobita dan dia memiliki teman juga bernama Doraemon. Tapi Doraemon di dunia nyata itu bukan kucing robot, melainkan hanya teman imajinasi. Loh kok bisa? Jadi Nobita ini di sekolahannya itu tuh sering banget dibully sama teman-temannya karena dia memiliki gangguan pemikiran atau gangguan mental berupa sakit yang disebut dengan skizofrenia. Skizofrenia ini adalah gangguan cara berpikir yang baik, cara bersikap yang baik, sehingga si penderita skizofrenia ini biasanya seringkali mengalami halusinasi dan juga delusi. Nah, Doraemon adalah teman imajinasinya si Nobita. Jadi kalau misalkan di film itu Doraemonnya itu benar-benar ada, tetapi di dunia nyata ini terinspirasi dari Nobita yang memiliki teman imajinasinya si Doraemon. Karena Nobita ini di dunia nyatanya memiliki kelainan mental atau gangguan mental yang disebut dengan skizofrenia. Nah, karena dia itu memiliki keterbelakangan mental, makanya dia itu semakin sering dibully oleh teman-temannya. Dia dianggap aneh, di sekolah dia nggak pinter, kemudian orang-orang terdekatnya kayak orang tuanya dia pun juga nganggap dia itu aneh. Kenapa anak ini suka berhayal, dan kalau misalkan diajak ngomong sesuatu dia nggak nyambung. Kalau ngomong apa-apa itu dia suka ngelihat hal-hal yang orang lain nggak lihat. Pokoknya dia tuh dibilangnya tuh aneh, ya kan? Kalau kalian punya teman yang suka ngayalnya kebangetan, itu biasanya kita juga ngelihatnya aneh kan? Ngelihat inilah, ngelihat hantu lah, ngelihat itulah, ngelihat pocong lah. Padahal itu juga sebenarnya halusinasinya dia kan, kita ngelihatnya aneh. Tapi tidak dengan Nobita, karena memang si Nobita yang sebenarnya di dunia nyata memang benar-benar seperti seolah-olah melihat itu nggak bisa disalahin. Yang seharusnya memang mendapatkan perawatan khusus dari seorang psikiater. Tetapi karena orang-orang sekelilingnya waktu itu tidak memahami kondisi kesehatan mentalnya Nobita yang asli ini, akhirnya mereka terus-menerus membuli. Bertahun-tahun dong si Nobita ini dibully sama teman-temannya di sekolah, teman-temannya di rumah, tetangganya, bahkan keluarganya sendiri. Dan hal ini mengakibatkan Nobita semakin depresi, dan semakin larut ke dalam imajinasinya, dan kemudian dia semakin asik dengan teman hayalannya, Doraemon, Dorami, dan lain-lain. Jadi kalau di cerita filmnya kan cuma Doraemon sama Dorami aja gitu kan. Tapi kalau di kenyataannya itu banyak banget teman hayalannya dia yang dia sengaja ciptakan untuk menghindari kehidupan nyatanya. Karena dia merasa kehidupan hayalannya dia, imajinasinya dia itu lebih baik daripada kehidupan kenyataannya. Jadi dia lihat orang-orang di sekelilingnya dia itu malah lebih jahat, lebih baik gue berhayal aja gitu. Yang mengakibatkan kondisi skizofrenianya si Nobita ini semakin hari semakin parah, semakin hari semakin parah, semakin hari semakin parah. Hingga suatu ketika Nobita ini datang ke sekolah dan dinilai oleh teman-temannya juga gurunya itu menjadi sesosok yang terlalu aneh dengan halu tingkat dewa-dewi yang menyebabkan dia tuh benar-benar nggak punya teman. Nah, disinilah mulai mimpi buruk dimulai, mimpi buruk yang sebenarnya. Sebenarnya Nobita udah mengalami mimpi buruk dari kecil ya, karena dia udah mengalami skizofrenia itu dari kecil. Tapi hari itu entah kenapa Nobita itu merasa ini kayaknya akhir dari segalanya hidup gue gitu loh. Jadi karena orang-orang udah banget nggak percaya sama dia, bahkan ngebully dia udah kelewatan banget, akhirnya Nobita merasa depresi dan dia pulang ke rumah. Nah, waktu pulang ke rumah ini, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Yes, Nobita bunuh diri di usia yang sangat muda, yang kala itu masih berusia 16 tahun. Dari cerita inilah, si penulis Doraemon menulis cerita dengan dikembangkan dan disesuaikan dengan alur cerita yang dibuat seolah-olah lucu dan menjadi tontonan banyak anak-anak di seluruh Jepang yang akhirnya berkembang juga ke seluruh dunia. Jadi dengan kata lain, kita selama ini udah nonton sesosok orang yang sebenarnya itu udah meninggal dan dilucu-lucuin. Gimana kalau menurut kalian ini apakah sesuatu yang layak, pantas, atau sesuatu yang seram? Setelah tahu, aku tuh sebenarnya berpikir ini kayaknya rada-rada serem. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa kalau di filmnya Doraemon itu Nobita itu nggak pernah tua dan nggak pernah naik kelas. Kenapa alasannya? Ya karena memang yang dikisahkan di cerita itu Nobita itu kehidupannya terhenti sampai umur 16 tahun. Dan yang ditulis, dikartunin itu adalah sebenarnya adalah sosok yang udah meninggal.
Ya namanya hantu mana pernah bisa tua sih, ya segitu-gitu aja meninggalnya, segitu aja ya kan. Sebenarnya film-film kartun di luar sana ternyata banyak sekali yang menyimpan teori-teori konspirasi dan hal-hal kelam di baliknya. Kisah nyatanya seringkali nggak seindah kisahnya yang di film. Tokohnya, penampakannya seringkali nggak secantik atau setampan yang difilmkan. Biasanya Disney itu yang banyak itu. Tapi karena banyak YouTuber lain yang udah membahas itu semua, makanya sebenarnya kalau soal Doraemon dan Nobita ini kayaknya juga udah pernah ada yang ngebahas, tapi kalian pura-pura aja belum pernah nonton. Jadi kalau aku yang bahas mungkin beda gitu loh ya, walaupun sederhana lah sekali lagi, tapi ya ditonton aja. Thank you banget udah mau nonton video ini sampai habis. Dan sekali lagi aku mau berpesan sama kalian, kalau ada temen kalian yang aneh, kalian rasa aneh, suka ngayal segala macam, itu jangan dibully, tetapi diperhatikan aja, kemudian disampaikan ke orang tuanya. Barangkali dia memang perlu perhatian khusus dari keluarga dan lain sebagainya. Tapi kayaknya kalau orang sekarang udah pada pinter ya, nggak kayak waktu dulu film ini kan, waktu diciptakan si Nobita ini berarti kejadiannya di tahun 1950 sampai 1960-an. Oke, thank you banget udah mau menyimak video ini sampai habis. Dan mungkin video ini nggak akan sepanjang biasanya, tetapi saya harapkan video ini cukup menghibur kalian semua. Dan sampai ketemu di konten berikutnya. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.